Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Creator Trading, yang dimana pada video kali ini, saya akan membuatkan forecast dan analisa mingguan untuk pair forex, indeks mata uang dolar Amerika Serikat, dan juga SAU USD atau gold untuk tanggal 27 September sampai 1 Oktober 2021. Nah, untuk analisanya, kita mulai dari AUD USD dulu. Nah, untuk AUD USD, di sini saya menggambarkan sebuah resisten trendline yang dimana untuk resisten trendline ini sudah di breakout oleh harga. Boleh kita lihat di breakout di sini, lalu harga bergerak turun. Nah, menurut saya untuk turunnya ini merupakan sebuah retest dari harga untuk nanti melanjutkan naiknya. Nah, untuk target naiknya boleh nanti saya tarik dulu sebuah resisten trendline di sini. Tarik dari sini ke sini. Nah, yang dimana untuk target dari AUD USD bisa nanti sampai ke resisten trendline ini. Atau nanti bisa sampai ke area yang di sini. Nah, selama harga nanti tidak breakdown untuk support ini, yang garis berwarna putih, atau di harga 0.72207, maka untuk AUD USD berpotensi nanti bergerak naik sampai ke sini. Tetapi jika nanti support ini bisa di breakdown, sebentar saya tarik dulu sebuah area di sini. Nah, maksud saya tadi area yang ini. Jika area ini bisa di breakdown, maka untuk AUD USD akan melanjutkan turunnya. Nah, karena di sini untuk penutupan candle-nya merupakan candle bearish, bisa saja nanti untuk AUD USD bergerak turun dulu, lalu nanti bergerak naik kembali. Nah, jika nanti seperti ini, untuk AUD USD bergerak turun dulu, maka untuk target naiknya bisa nanti ke sini dulu. Nah, jika nanti untuk AUD USD bergerak turun dulu ke sini, maka untuk target naiknya boleh nanti di garis yang berwarna kuning ini. Karena kemungkinan nanti jika harga bergerak turun dulu, lalu bergerak naik, maka untuk AUD USD berpotensi nanti membentuk pola head and shoulder. Nah, kemungkinan setelah mencapai area ini, bisa nanti bergerak turun kembali. Nah, maka dari itu, boleh nanti memperhatikan pergerakan dari AUD USD di sini. Jika nanti bergerak turun dulu, maka masih berpotensi untuk bergerak naik, bisa nanti bergerak turun dulu, lalu bergerak naik. Dan untuk target naiknya di sini dulu. Nah, akan tetapi jika nanti resisten ini bisa di breakout, maka untuk target naik selanjutnya bisa nanti di sini dulu, di resisten yang sini, lalu di area yang tadi, di area yang ini. Sebentar. Nah, untuk skenario naiknya seperti ini. Untuk skenario turunnya, harga harus bisa breakdown dulu untuk area yang ini. Jika nanti bisa di breakdown, maka untuk AUD USD akan bergerak turun sampai ke sini. Pertama ke sini dulu, lalu ke sini, dan yang ketiga di sini. Nah, jika nanti bisa breakdown demand ini, maka untuk AUD USD akan bergerak turun nanti sampai ke sini. Nah, untuk area demand-nya di harga, sebentar saya copy dulu. Nah, boleh nanti teman-teman lihat di sini untuk harganya. Nah, boleh nanti membuat gambaran dari AUD USD seperti ini. Lalu untuk Euro USD, boleh kita lihat di sini. Setelah harga mencapai area demand-nya, harga mulai menandakan adanya rejection di sini. Boleh kita lihat, setelah mencapai demand, harga langsung bergerak naik. Dan untuk Euro USD, berpotensi membentuk pola inverse head and shoulder di sini. Sebentar saya geser dulu yang ini. Boleh kita lihat untuk left shoulder-nya di sini. Lalu untuk head-nya di sini. Dan untuk right shoulder-nya di sini.
Nah, untuk harga sekarang sedang membentuk atau dalam pola pembuatan untuk right shoulder-nya. Jadi kemungkinan untuk Euro USD bisa nanti bergerak naik dulu nanti sampai ke neckline-nya, atau nanti sampai ke resisten trendline ini. Lalu nanti setelah mencapai resisten trendline-nya, harga bisa dipantulkan lagi ke bawah, atau nanti malah breakout untuk resisten trendline-nya. Jika nanti bisa di breakout, maka untuk Euro USD akan melanjutkan naiknya dan membuat tren yang baru nantinya. Jika nanti bisa di breakout, maka untuk Euro USD bisa nanti bergerak naik ke sini dulu. Sebentar, saya hapus dulu yang ini. Bisa nanti bergerak naik ke sini dulu. Pertama di sini, lalu ke sini. Nah, jika nanti bisa breakout untuk resisten trendline ini, maka untuk Euro USD bisa nanti bergerak naik ke sini. Nah, akan tetapi jika nanti tidak di breakout, maka untuk Euro USD bisa nanti dipantulkan sampai ke area demand lagi. Atau saya tarik sebuah support di sini. Saya hapus dulu. Support di sini. Nah, kemungkinan untuk Euro USD bisa nanti membentuk pola seperti itu, inverse head and shoulder. Nah, boleh kita lihat untuk harga sekarang, setelah mencapai supportnya, harga langsung bergerak naik. Nah, bisa saja nanti untuk Euro USD bergerak naik nanti sampai ke resisten trendline-nya. Lalu untuk lanjut bergerak naik, harga harus mampu breakout dulu untuk resisten trendline ini. Jika tidak mampu di breakout, maka untuk Euro USD bisa nanti dimantulkan sampai ke support yang di sini. Di sini boleh kita gambarkan sebuah support trendline. Nah, kemungkinan nanti bisa dipantulkan sampai ke sini dulu. Nah, jika nanti support trendline ini bisa di breakdown, maka untuk Euro USD akan melanjutkan turunnya. Turun dulu ke sini, lalu retest, lalu nanti melanjutkan turunnya. Dan untuk turunnya bisa nanti sampai ke sini. Nah, di sini. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk Euro USD seperti ini. Lalu untuk GBP USD, boleh kita lihat untuk demand-nya sudah di breakdown di sini. Di breakdown, lalu harga bergerak naik, lalu bergerak turun kembali. Nah, untuk GBP USD boleh kita lihat setelah mencapai supportnya, support trendline ini, start dari sini, harga langsung bergerak naik. Kemungkinan untuk GBP USD bisa nanti melanjutkan naiknya, karena menurut saya untuk turunnya ini merupakan sebuah retest, karena harga sudah breakout untuk area yang di sini. Nah, area yang ini di breakout di sini, lalu bergerak turun untuk retest, lalu melanjutkan naiknya. Tetapi untuk lanjut bergerak naik, harga harus mampu breakout dulu untuk area supply-nya. Nah, untuk target naiknya boleh di sini dulu, di area supply yang ini. Kemungkinan akan bergerak naik ke sini dulu. Akan tetapi secara harga yang sudah membuat pola Hagar High di sini, ini merupakan Hagar High-nya. Lalu untuk sekarang sedang dalam pembuatan Hagar Low-nya. Nah, kemungkinan untuk pergerakannya bisa nanti seperti ini. Di sini bergerak naik, lalu turun untuk retest, lalu nanti melanjutkan naiknya. Lalu bisa breakout nanti untuk area supply yang ini. Di breakout di sini, lalu bergerak turun untuk retest, lalu nanti bisa melanjutkan naiknya. Dan secara pergerakan dari harga yang setelah mencapai supply dan setelah mencapai demand, untuk GBP USD boleh kita lihat sebenarnya dalam posisi pergerakan sideways. Boleh kita lihat setelah mencapai area demand, harga bergerak naik, dan setelah mencapai supply, harga bergerak turun. Dan begitu juga di sini, setelah mencapai demand, harga langsung bergerak naik. Nah, bisa saja nanti untuk GBP USD bergerak naik lagi sampai ke area supply yang di sini. Nah, kan tetapi untuk bergerak naik ke sini, harga harus mampu breakout dulu untuk dua supply yang di sini. Yang pertama yang ini, dan yang kedua yang ini.
Dan jika nanti supply yang pertama ini di breakout, kemungkinan harga akan bergerak turun dulu, seperti ini untuk retest, lalu nanti lanjut bergerak naik. Jadi nanti boleh menggambarkan atau menandai untuk area supply yang di sini. Jika nanti di breakout, maka untuk supply ini berubah menjadi sebuah demand. Nah, untuk pergerakan naiknya seperti itu. Untuk pergerakan turunnya, harga harus mampu breakdown dulu area demand yang ini. Jika nanti bisa di breakdown, maka untuk GBP/USD akan valid lanjut bergerak turun, bisa nanti sampai ke sini. Pertama di sini, lalu kedua di sini, dan yang ketiga di sini. Sebentar, nah di sini. Jika nanti bisa breakdown di mana ini, maka untuk GBP/USD akan bergerak turun ke sini. Tetapi secara pergerakan sideways di sini, maka untuk GBP/USD bisa nanti bergerak naik sampai ke area supply-nya. Lalu untuk indeks mata uang dolar Amerika Serikat, boleh kita lihat di sini. Setelah harga mencapai supply-nya, supply yang di sini, setelah dicapai supply ini, harga langsung bergerak turun. Kemungkinan untuk di XY bisa nanti melanjutkan turunnya sampai ke support trendline yang di sini. Bergerak turun ke sini, lalu nanti mulai bergerak naik. Selama harga masih berada di atas dari support trendline ini, maka untuk di XY masih berkemungkinan untuk bergerak naik. Tetapi menurut saya bisa nanti bergerak turun dulu untuk koreksi, lalu nanti melanjutkan naiknya. Akan tetapi jika nanti support trendline ini bisa di breakdown, maka untuk di XY bisa nanti bergerak turun. Jika di breakdown nantinya, masuk dulu ke area demand, lalu naik untuk retest, lalu nanti melanjutkan turunnya di sini. Nah, maka dari itu boleh nanti menggambarkan sebuah support trendline di sini. Jika support trendline-nya bisa di breakdown, maka untuk di XY akan bergerak turun di sini. Tetapi jika nanti tidak di breakdown, maka untuk di XY bisa nanti bergerak naik sampai ke area supply-nya lagi. Nah, yang paling utama untuk di XY yaitu support trendline ini. Jika di breakdown, harga akan bergerak turun, tetapi jika tidak, maka untuk di XY bisa nanti bergerak naik sampai ke area supply-nya dulu. Untuk pergerakan naik selanjutnya, harga harus mampu breakout dulu area supply yang ini. Jika bisa nanti di breakout, maka untuk di XY bisa nanti bergerak naik. Sebentar. Pertama ke sini dulu. Di sini. Lalu kedua di sini. Dan yang ketiga di sini. Dan jika nanti bisa breakout untuk supply-nya, maka untuk di XY bisa nanti bergerak naik sampai ke sini. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk di XY seperti ini. Lalu untuk USD atau emas, boleh kita lihat di sini. Saya menggambarkan sebuah area demand dan juga resisten trendline di sini. Nah, boleh kita lihat setelah mencapai demand, harga langsung bergerak naik. Tetapi tertahan di resisten trendline ini. Dan jika kita lihat di sini, untuk USD membuat pola double bottom di sini. Untuk bottom yang pertama di sini, lalu bottom yang kedua di sini. Bentar, bottom yang kedua di sini. Untuk valid double bottom ini, harga harus mampu breakout dulu untuk resisten yang sini, yaitu di harga 1757. Jika nanti resisten ini bisa di breakout, maka double bottom-nya akan terbentuk atau valid terbentuk nantinya. Dan untuk USD akan bergerak naik nantinya, bisa nanti sampai ke resisten trendline-nya. Nah, akan tetapi jika nanti tidak di breakout, maka untuk USD bisa nanti dibantulkan sampai ke area demand lagi. Masuk nanti sampai ke area demand. Nah, untuk pergerakan naik selanjutnya, harga harus breakout dulu untuk resisten trendline ini. Jika nanti bisa di breakout,
maka untuk SAUSD akan bergerak naik ke sini dulu nantinya, bergerak naik ke sini, lalu turun untuk retest, lalu nanti melanjutkan naiknya. Dan untuk targetnya, atau target naiknya boleh nanti di sini. Nah, untuk pergerakan naiknya ini bisa terjadi jika nanti harga bisa breakout untuk resisten terlalannya. Akan tetapi jika nanti tidak di breakout, maka untuk SAUSD akan dibantulkan lagi ke sini. Karena secara tren untuk SAUSD masih dalam pola pergerakan downtrend. Jadi nanti bisa saja bergerak naik dulu, lalu nanti melanjutkan turunnya. Nah, untuk lanjut bergerak turun, harga harus mampu breakdown dulu untuk area demand yang ini. Jika nanti demand-nya bisa di breakdown, maka untuk SAUSD akan bergerak turun nantinya. Pertama ke sini dulu, 1727, lalu di sini 1717, lalu di sini. Sebentar. Di 1706. Nah, jika nanti bisa breakdown demand-nya, maka untuk SAUSD akan bergerak turun nanti sampai ke sini. Tetapi jika nanti demand tidak di breakdown, maka untuk SAUSD bisa nanti bergerak naik sampai ke resisten terlalannya. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk SAUSD seperti ini. Kira-kira begitu forecast dan analisa mingguan untuk pair forex, indeks mata uang dolar Amerika Serikat, dan juga SAUSD atau emas. Semoga analisanya bermanfaat. Terima kasih.